Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di pembahasan kitab Alfiyah Ibnu Malik, membahas tentang ilmu nahwu dan shorof. Kita melanjutkan di bab abni dan mu'rab. Pembahasan sebelumnya kita lanjutkan pada pembahasan sekarang. Ini ada di bait 32 dan 34. Sekarang itu baitnya 32, 34. Ini 32, ini 33, ini 34. Jadi bait 32, 34, 33, 34. Kita bahas 3 nadom ini pembahasannya panjang tentang musanna. Nanti kita akan bahas, kita akan kupas tuntas pembahasan tentang musanna di sini. Baik ya, langsung saja kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ya. Bil alif fa al musanna wakila ida bimudmarin mudofan musila. Artinya ini loncat. Seret. Ini loncat ini. Irfa rafa'ana sapa sira bil alif kalawan alif al musanna ing musanna. Ini kembali gini, seret. Ini rafa'kanlah dengan alif al musanna kata musanna menjadi maf'ul. Jadi maf'ul bi. Rafa'kanlah dengan alif al musanna terhadap musanna wakila lan lafadz kila. Ida ini loncat lagi, seret. Saya geser. Ini yang loncat. Ida usila. Ida ini dalam nalikane usila dan temuaken apa kila bimudmarin kalawan isim domir mudofan hale mudof. Ida ustila ini loncatnya ke sini bimudmarin mudofan hale mudof jadi hal. Dalam nalikane dan temu apa kila bimudmarin kalawan isim domir mudofan hale mudof. Hanya jadi yang di bawahnya juga kilta utawi kilta menjadi mubtada. Kadaka iku kaya mengkono-mengkono kila. Kilta juga sama dengan kila. Langsung isnani wasnatani. Isnani wa isnatani utawi lafadz isnani wa isnani. Ini lafadz isnani jadi mubtada dan nastani ini lafadz yang mulhaq terhadap musanna. Lafdun ay al mulhaq bil musanna. Jadi isnani wa isnani itu di mulhaq disamakan dengan musanna. Katnateni hale koyo hale madani lafadz ibnaini wa ibnataini. Jadi sama dengan lafadz ibnaini wa ibnataini iku yajriyani lumaku karone. Jadi ini termasuk lafadz yang mulhaq dengan musanna. Isnani wa isnatani sama ibnaini wa ibnataini. Kalau katnaini wa ibnataini ini merupakan lafadz musanna yang hakikoh. Kalau di sini dijelaskan katna ini hale madani lafadz musanna hakikoh. Jadi ini menyamai terhadap lafadz musanna yang hakikat. Jadi kan ini kan mulhaq, namanya mulhaq itu disamakan dengan musanna. Ini kan istilahnya isnani, isnatani, katnaini, wabnataini ini kan sebenarnya kan syarat-syarat dari isim musanna itu tidak terpenuhi karena isim musanna pertama kan harus mufrad dan bisa diatofkan dan mempunyai makna sama. Ini kan, tapi ini dikatakan mulhaq disamakan dengan musanna. Nanti akan
dijelaskan tentang syarat-syaratnya musanna. Kalau disamakan berarti kan sama dengan musanna gitu, sama, jadi bermakna dua. Ya ciriani, jadi dirofakan dengan alif. Lafadz musanna itu dirafakan dengan alif, dan kila juga akan sama, kila sama juga jika terhubung dengan domir yang mudhof. Domir yang mudhof nanti kita bahas. Lafadz kilta juga sama dengan musanna. Isnani wa isnatani kabnani wabnataini yajriyani. Nah, ini isnani wa isnani juga mulhak juga ke musanna. Jadi ini mulhak disamakan dengan musanna. Langsung di bawahnya mata khuluful ya, ganti opo alia fi jami'iha dalam sekabehane musanna wakila ila akhiri, semua mengganti musanna sama yang mulhaknya itu mengganti fi jami'iha dalam sekabehane musanna dan semuanya ini diganti dengan apa? Al alifah ing alif, jaron ing dalam jare, wa nasban ing dalam nasabe, pada fatin dalam sause fathan. Kot ulih kon teman-teman dan pertahankan apa fathin. Jadi ini kalau dalam rofa ini dirofakan dengan alif. Sedangkan kalau secara nasab, dalam nasab dan jar ini akan diganti dengan ya. Jadi alif itu akan diganti dengan ya. Nasab jadi kalau rofa ini maka tandanya dengan alif. Kalau jar dan nasab tandanya dengan ya, lafadz musanna tersebut. Nah, sampai sini paham ya? Ini nanti kita buat contoh-contohnya. Sini jelaskan contoh-contohnya. Irfa al musanna, karena yang namanya musanna itu huwa lafdun, yaitu lafadz dalam kan nuduhaken apa lafadz alasna ini yang atasnya makna loro, bisa daden kalawan tambahan fi akhire dalam akhire lafadz agnat kang nyukupi apa ziyada anil atif saking huruf kang ngatafaken wal maktuf lan lafadz kang den ngatafaken solihin kang patut apa lafdun litajridi kan maring den sampaiaken maring siada wa atfi mislihi alaihi, dan atau terhadap sesamanya. Jadi bedanya azaidani. Lafadz azaidani ini kan dinamakan musanna hakiki, bukan mulhak. As-zaidani ini kan bisa diatofkan zaidun wa zaidun. Jadi az-zaidani zaidun dua, ini az-zaidun wa zaidun, zaidun wa zaidun. Nah, jadi kan bisa diatofkan. Ini ada syaratnya musanna. Ini ada nadom yang sebagai syaratnya musanna. Syaratnya musanna itu di sini dijelaskan walahu surutun. Iku kedua musanna surutun pira-pira syarat sama niatun kang 8 majmu'atun fi qouli kang den kumpulaken ing dalam daune. Ini ada nadomnya, saya tulis ya. Sartun
al musana ayyakuna muroban. Al musana ayyakuna muroban. Wa mufrodan mungkaron marukiba. Wa mufrodan mungkaron marukiba. Marukiba. Terus muwafiqon fil lafdi. Muwafiqon fil lafdi muwafiqon fil lafdi wal makna lahu. Wal makna lahu. Muwafiqon fil lafdi wal makna lahu. Terus mumathilun lam yugni anhu ghairuhu. Mumathilun lam yugni anhu. Lam yugni anhu lam yugni anhu ghairuhu. Ini syaratnya isi musana. Syaratul musana utawi syaratul musana utawi iki dadi mubtada. Utawi syaratul musana iku ayyakuna muroban jadi khobar. Yen to ana apa musana yen to ana iki kembali ke musana. Yen to apa musana iku muroban jadi khobar. Ini. Jadi yen to ana apa musana iku muroban, murob, mufrodan. An mufrad. Angka mufrad, mungkaro dan nakiro. Marukiba tidak ditakib, tidak murokab. Mungkaron kang den nakiraken. Marukiba ora den takib. Muwafiqon fil lafdi nyocoki muwafiqon nyocoki ing dalam lafate wal makna ing dalam maknane. Lahu iku kedue musana mumathilun ana perkara kang madani ing dalam wujude. Lam yukni kang ora semoge anhu saking musana apa ghairuhu selaine musana. Jadi syaratnya pertama itu musana itu pertama mu'rab, kedua mufrad. Seperti hanya zaitun. Ini zaitun, ini zaitun sama zaitun, zaitun was zaitun kan. Ini jadikan musana, ini jadi zaitani. Pertama kan ini kan mufrad, pertama ini kan harus mufrad dulu. Ini kan mufrad, zaitun kan satu zait. Jadi musana zaitun was zaitun, dua zait jadi zaitani.
pertama itu murab itu bisa nggak mabni, jadi bisa berubah, bisa zaitun zaidan, bisa zaidin. Kalau mabni beda lagi, mabni nggak bisa jadi musanna. Ini kan murab. Yang kedua mufrad tadi kan zaitun, ini zaitun jadi zaidani ya. Ini kan asalkan mufrad. Beda kalau jamak itu nggak bisa. Seperti muslimuna itu ya nggak bisa jadikan musanna. Ini kan mufrad, awalnya kan mufrad bisa musanna. Mungkaron 3 harus isim nakiroh, nggak bisa isim yang bukan nakiroh. Zaitun isim nakiroh, jadi harus isimnya isim nakiroh. Marukiban tidak bisa ditarkib, tidak bisa murokab, tidak murokab, jadi tidak murokab, harus mufrad dan tidak murokab. Ini yang keempat. Yang kelima muafikon. Muafikon itu nyocoki itu menyamakan dalam lafadznya, jadi sama lafadznya zaitun sama zaitunnya sama, lafadznya sama, dan maknanya sama, jadi orang sama-sama orangnya gitu. Ini kan 4, 5 muafikon sih. Ini 5 itu menyocoki dalam lafadz, 6 menyocoki dalam makna, mumasilun dan sama. Mumasilun itu sama dalam wujudnya, 6, 7 sama, jadi wujudnya sama. Zaitun ya wujudnya sama, seorang Zaid 2 kan, 2 Zaid ya wujudnya sama, wujudnya manusia sama lam yukni anhu ghairuhu, yang tidak akan bisa selainnya. Jadi zaitun ya nggak bisa disamakan dengan hewan, nggak bisa, karena zaitun itu manusia. Nggak bisa zaitun sama hewan, atau seperti hanya Samsun wal Qamar itu nggak bisa dijadikan musanna, karena beda dalam maknanya, tidak mumasilun, tidak muafiqun fil lafzi wal makna juga. Ini 8. Jadi syaratnya musanna itu ada 8. Mufrad, murab, mufrad, mungkaron, marukibat, tidak ditarkib, tidak murokab, muafikon menyocoki dalam lafadz dan menyocoki dalam makna, dan mumasilun sama dalam wujudnya dan tidak ada semisalnya. Ini musanna. Jadi musanna itu nanti i'rabnya itu kalau rofa itu menggunakan alif. Contohnya ja'a zaidani. Ja'a zaidani. Contohnya ja'a zaidani. Ja'a zaidani contohnya kan ya, ini kan menggunakan alif, rofanya menggunakan alif. Ja'a zaidani. Terus sama juga dengan kila itu rofanya juga dengan alif, asalkan itu disambungkan dengan domir yang mudhof. Ini dilanjutkan, ja'a zaidani kilahuma. Ja'a zaidani kilahuma. Jadi zaidani ini kan 2, ini kilahuma, ini sama, ini dengan alif juga. Jadi rofanya ja'a teko sapa zaid loro, kilahuma ya karone zaid. Jadi sama, kilahuma ini sama dengan musanna, sama dengan zaidani kalau rofanya dengan alif. Ini kan dengan alif. Sama juga dengan kita sama juga dengan kila sama. Jadi
kilta itu sama. Bedanya kalau kilta ya, kilta kan mengarah kepada cewek, kalau kila kan kepada cowok. Seperti ja'atni. Ini contohnya kilta. Ja'atni kilta huma. Ja'atni kilta huma, mendatangi kepada saya yaitu dua orang perempuan. Kilta huma, kedua orang perempuan. Jadi kilta ini sama dengan ini kan rofanya dengan alif, jadi kilta huma, ini yang benar. Jadi ja'at ni kilta huma, datang kepada saya dua orang perempuan. Jadi kilta sama kila itu sama. Kalau kilta itu menunjukkan cewek, dua orang perempuan. Kalau kila itu menunjukkan cowok, kila ya saya. Ja'atni kilta huma, ja'atni datang kepada saya, kilta huma ya kedua orang perempuan tersebut. Ja'atni datang kepada saya, sopok kilta huma, kedua orang perempuan tersebut. Ini kan jadi ininya kan jadi maf'ul. Ini kilta humanya ini jadi fa'il. Jadi ini kila sama kilta itu sama, kedudukannya sama. Kalau rofa dengan alif, ya ini alifnya kan kilta. Kalau kila kan rofanya dengan alif, ya ini kila. Nah ini paham ya. Kadaka isnani wa isnalani, kabnaini wa abnataini yajriyani. Seperti hanya isnani ini wasnadaini wa abnataini, ini merupakan isnani, isnalani wa ibnanai wa abnataini, ini merupakan mulhaq kepada musanna. Jadi disamakan dengan musanna. Kan kalau syaratnya musanna kan tidak terpenuhi kan. Ini kan harus mufrad dan sebagainya. Nah, ini kan ini cuma mulhaq tuh disamakan dengan musanna. Nanti pemberlakuan i'rab sama dengan musanna, yaitu rafa dengan alif. Jadi isnani wa isnatani. Ini contohnya. Ini ada dalam Al-Quran seperti hanya ini. Hadara minad duyufi isnani. Nah, telah hadir dua orang dari tamu-tamu itu. Jadi hadara minad duyufi isnani. Hadara minad duyufi isnani. Jadi ini kan rafanya dengan alif, dimulhaqkan dengan musanna. Hadara minad duyufi isnani. Ini contohnya ya
isnani, sama isnatani juga sama, nanti rofanya dengan alif. Kapnaini wabnataini juga sama. Paham ya dari sini ya. Jadi lafadz isnani, isnatani, kapnaini, wabnataini sama, nanti rofanya dengan alif. Seperti ja'a ibnani, jadi datang 2 anak. Jadi ibnani, ibnata ini kan perempuan, datang 2 anak perempuan. Ja'a, contohnya ibnani ya. Ja'a ibnani, ini kan rofanya dengan alif. Ja'a ibnani, datang 2 anak, dua anak laki-laki. Kalau cewek ja'a ibnatani. Ja'at ibnatani. Nah, ini kan rofanya dengan alif. Sama ibnani, ibnataini juga rofanya harus dengan alif. Terus lanjut, pada huruf ya fi jamiha al alif cara nasban ba'da fatin qad alif. Dan menggantikan alif, yaitu bisa menggantikan alif dalam posisi jar dan nasban setelahnya fathah. Nah, kalau sepertinya ini raitu zaidaini, ini contohnya raitu az-zaidaini. Bisa menggantikan alif, ya ini bisa menggantikan alif semua. Jadi seperti hanya musanna, kila, kilta, isnani, isnati, kapnaini, ibnaini, ibnataini, itu semua itu bisa digantikan dengan iya, ya itu bisa menggantikan dengan alif diganti dalam posisi jar dan nasab. Jadi ya nanti akan menempati setelahnya fathah ketika posisinya itu jar ataupun nasab. Ini kan dalam posisi nasab, raitu zaidani ya, jadi maf'ul, atau marartu bi zaidani. Marartu bis zaidani. Nah. Jadi ini contohnya kalau dia nasab, kalau ini contohnya kalau jar. Sama kalau kilta ya sama posisinya kayak gitu, kila juga sama. Contohnya kalau kila ya, raitu az-zaidani, ini kan, raitu az-zaidani. Raitu az-zaidani, saya melihat Z2. Raitu az-zaidani wakilaihima. Raitu az-zaidani wakilaihima.
Di ra itu azaidaini wakilai huma. Wakilai huma. Ini kan ya. Jadi saya melihat Zaid wakilai huma dan keduanya Zaid, yaitu keduanya Zaid. Jadi roa itu azaidan ini kan nasab posisinya dia jadi maf'ul bih. Ini dengan ya sama dengan ini juga, dia digantikan alif digantikan dengan ya. Jadi nasabnya sama roa itu al-hindani mama wakil taihuma. Kalau roa itu ya, kalau yang roa itu al-hindani dua hindun. Raitu al-hindani wakilta huma. Ini kalau yang kila raitu azaidah ini wakilai huma. Raitu al-hindani raitu al-hindaini. Ini jadi raitu al-hindaini wakiltai huma. Jadi sama, jadi wakiltai huma. Jadi kalau rofa itu tadi dengan alif, kalau nasab dan jar ini menunggu ya setelahnya fathah. Raitu azaidaini contohnya nasab, raitu azaidaini wakilai huma. Raitu al-hindaini wakiltai huma. Mungkin nyampe sini. Jadi pembahasannya itu cukup singkat, tapi penjelasannya dan keterangannya itu lebar sekali tentang musanna. Syaratnya musanna tadi kan sudah dijelaskan, ada 8 ini. Syairnya ini ada 8 syaratnya musanna. Terus sama dengan musanna yaitu kila jika dimudofkan dengan isim dhamir. Jadi dimudofkan sama dhamir itu akan menjadi akan sesuai dengan lafaz, sesuai dengan musanna itu rafa dengan alif. Dan juga lafaz kilta sama dengan kila. Dan juga sama isnani juga sama, katnaini sama, nanti rafa dengan alif. Dan akan menggantikan ya jika semua ini musanna, kilta, kila, kilta, isnani, ibnataini itu semua akan digantikan dengan ya jika dalam posisi jar dan nasab setelahnya fathah. Ya, setelah fathah kan ini kan diganti ya setelahnya fathah dalam posisi jar dan nasab. Ya mungkin seperti itu ringkasannya. Semoga yang telah kami jelaskan bisa paham. Kalau memang kurang paham atau ada yang perlu ditanyakan, bisa masuk ke kolom komentar atau bisa inbox kami, bisa tanya langsung, nggak apa-apa, nanti kita jawab. Nanti kalau memang ada yang mau nambahin, ada yang mau memperjelas, monggo silakan di komentar, bisa nanti kita musyawarah bareng untuk bisa lebih paham tentang kitab Al-Fa'idah Al-Majid, tentang tata bahasa Arab. Tata bahasa Arab ini sangat penting sekali bagi kita, karena dengan mempelajari bahasa Arab seperti ini, dengan mempelajari tata bahasa Arab, kita akan bisa lebih memanani kan nahwu shorof ini kan, akan bisa lebih tahu tentang kitab kuning, bisa membaca kitab kuning sekaligus bisa memanani dengan benar dan bisa sebagai awal untuk memahami Al-Quran dan hadis. Jadi ini merupakan syarat kita
agar kita bisa lebih paham betul dengan kitab kuning, dan kita juga akan bisa lebih paham betul tentang apa yang kita baca setiap hari gitu kan. Biasanya kita baca kayak lafaz Allahu Akbar itu jadi apa Allahnya kan jadi mubtada, akbar jadi khobarnya. Allah tapi Allah akbar itu gede kan, itu besar, Allah itu maha besar. Itu kan akan bisa tahu, akan bisa meresapi dalam diri kita kalau kita sudah paham bahasa Arab, paham nahu sorof. Oh jadi Allah itu maha besar. Kita Al-Fatihah alhamdulillahirabbil alamin, kita akan tahu maknanya jika kita mempelajari nahu dan sorof. Akan lebih menghayati kalau kita tahu maknanya dan tahu tahu lafaz-lafaz per lafaznya, tahu susunan lafaznya, tahu, akan lebih menghayati dan akan lebih khusyuk kalau kita dalam sholat atau dalam kita doa atau dalam kita zikir dan sebagainya. Itu fungsi dari nahu dan sorof, agar juga kita bisa lebih dekat kepada Allah. Intinya kan kita melalui nahu sorof agar tahu makna dalam Al-Quran, akan lebih tahu makna dalam isi kitab kuning, agar tahu makna dalam kita membaca sehari-hari, zikir, doa dan sebagainya. Itu akan lebih mendekatkan kepada Allah karena kita akan lebih khusyuk ketika kita tahu maknanya. Mungkin dari sini cukup sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.